Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini baru saja kita tunaikan salat subuh berjamaah. Salat subuh yang disaksikan oleh para malaikat. Salat subuh yang salat sunnahnya memiliki nilai yang lebih baik dari alam dunia sisinya. Doa kita semoga seluruh rangkaian niat dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, kita akan lanjutkan kajian kita teliti Quran. Bulan yang lalu sampai di mana? Sampai di zakat ya, dan pemberdayaan umat. Hari ini kita akan sampai kepada komunikasi nonverbal, yaitu puasa. Apa artinya puasa? Artinya al-imsak, gitu ya. Di Indonesia punya tradisi unik. 10 menit sebelum waktu subuh ketika Ramadan, lalu banyak masjid yang kemudian melalui loudspeaker bilang imsak. Sebetulnya puasa itu dilakukan sejak terbitnya fajar. Waktu bilang imsak sudah fajar apa belum? Belum kan? Di negara-negara lain, khususnya di Timur Tengah, nggak ada. Tapi karena kehati-hatiannya kita, maka 10 menit sebelum terbitnya fajar atau 10 menit sebelum subuh, kita sudah bilang imsak. Oke. Puasa itu diwajibkan kepada kaum muslimin tahun berapa? Di Mekah apa di Madinah? Madinah apa Mekah? Serius nih? Mekah apa Madinah? Ada yang Mekah, ada yang Madinah. Puasa diwajibkan kepada kaum muslimin itu di tahun kedua Hijriah. Berarti di mana? Di Madinah. Sebelum itu Rasulullah dan kaum muslimin puasa apa enggak? Puasa enggak? Puasa apa? Kalau Rasulullah sudah berpuasa, Rasulullah melakukan puasa itu di hari Senin. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa di hari Senin? Yang pertama, karena hari Senin itu hari aku dilahirkan. Berarti boleh dong kalau kita lahirnya hari Rabu, puasanya Rabu. Begitu ya. Lalu hari Senin adalah hari di mana aku mendapatkan wahyu yang pertama. Ingat-ingat nih. Saya sering bertanya, Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hira itu hari apa? Itu kebanyakan menjawab hari Jumat. Padahal hari Senin. Dan Senin bulan Ramadan saat itu bukan tanggal 17 Ramadan. Bukan tanggal 17 Ramadan. Hari Senin di bulan Ramadan pada saat itu tanggal 7, tanggal 14, tanggal 21, tanggal 28. Maka sesuai dengan surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Berarti Al-Quran turun hari Senin tanggal 21. Bukan tanggal 17 Ramadan. Begitu ya. Tapi ulama ada yang mengatakan ya berpendapat begitu. Ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan.
Kalau ditelusuri tanggal 17 Ramadan, hari Senin, saat itu nggak ada. Nggak ada. Tapi itu ikhtilafiyah, perbedaan. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang wajib dipercayai adalah Allah menurunkan wahyu yang pertama, surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Setelah itu juga banyak perbedaan. Surat yang kedua apa? Surat yang ketiga apa? Banyak perbedaan. Itu ada bukunya tuh. Ada bukunya. Urutan turunnya surat secara kronologis selama 23 tahun. Baik, kita kembali ke puasa. Hakikat puasa adalah menahan diri. Menahan diri. Bapak sekalian, menahan diri itu menjadi penting, atau bahasa lainnya itu self control, atau bahasa lainnya apa namanya, emotional question, apalagi itu. Karena menjadi penting orang yang mampu menahan diri, tidak reaktif, tidak emosional, tidak meledak-ledak. Begitu ya. Coba seandainya di dalam keluarga, lalu suami istri dua-duanya tidak mampu mengendalikan diri atau menahan diri, apa yang terjadi? Berantem setiap hari. Begitu kan? Begitu pula di kantor, atau begitu pula dalam kehidupan bermasyarakat. Bayangkan di medsos itu ada seorang dosen di mana itu yang menutup jalan gitu kan di perumahan, sehingga akhirnya dia dibully oleh citizen, padahal dia seorang dosen. Kenapa? Karena tidak mampu menahan diri. Nah, apabila seorang pemimpin atau pengambil keputusan tidak mampu menahan diri, itu berbahaya. Sangat berbahaya. Seorang pejabat ketika tidak mampu mengendalikan diri, misalnya gini, Arab Saudi memberikan kuota haji lebih, gitu kan ya. Mestinya kan itu diberikan kepada haji reguler. Karena tidak mampu mengendalikan diri, tidak mampu menahan diri, akhirnya udahlah bagi 50%, 50%. Dampaknya sangat signifikan. Haji reguler dirugikan. Orang yang sudah menunggu sekian tahun harus menunggu sekian tahun lagi. Maka kasusnya sampai ke KPK. Cuman nggak tahu nih ujungnya mau kemana. Gitu ya. Maka menahan diri itu menjadi penting. Saya akan memberikan contoh ini. Lakon Sembrada Larung. Pernah dengar nggak? Biasanya orang suka wayang pasti dengar tuh. Lakon Sembrada Larung. Sembrada itu nama perempuan. Istrinya Arjuna. Istri Arjuna. Satu saat Arjuna ini berpamitan kepada istrinya bahwa dirinya ingin berburu. Padahal Arjuna baru saja pulang dari berburu, tapi ingin pergi kembali berburu. Istrinya bilang, "Bang, apa abang nggak capek gitu kan ya? Baru pulang berburu, sekarang mau berburu lagi gitu. Mau berburu lagi gitu. Ya sudah, pokoknya abang mau berburu karena abang sudah menjadi hobi abang. Abang pesan selama abang berburu, kamu tidak boleh keluar dari istana. Apapun itu yang terjadi. Ya, apapun itu yang terjadi." Akhirnya Sembrada pun kemudian mengizinkan untuk pergi.
Nah, pada saat Arjuna pergi berburu, karena mungkin bosan ya, sehari 2 hari ditinggal gitu. Akhirnya dia keluar dari istana tuh, hanya untuk menghibur diri. Akhirnya dia keluar, dia menuju ke taman. Di taman itu ada kolam lah, kira-kira begitu. Lalu dia tangannya itu memainkan air di kolam. Boleh nggak saya nyanyi? Mungkin dia kalau nyanyinya Rhoma Irama itu begini. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Gitu kan ya? Terus apa? Bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini, datanglah. Ternyata bos sekalian, yang datang itu bukan Arjuna, tetapi Busirawa. Busirawa itu kalau dalam perwayangan gengnya Kurawa yang jahat. Gitu. Ternyata Busirawa itu memendam cinta kepada Dewi Sembrada, tapi cintanya ditolak. Begitu. Cintanya ditolak. Dia pun datang. Dalam pewayangan itu loncat pagar, gitu kan. Akhirnya Busirawa pun menyatakan cintanya, dan karena tahu Arjuna itu sedang pergi, Busirawa itu ingin melampiaskan hasrat seksualnya. Gitu. Maka Dewi Sembrada pun akhirnya bunuh diri. Nah, Busirawa pun ketakutan, akhirnya dia lari. Nah, setelah beberapa hari Arjuna pun pulang, tentu saja memanggil istrinya kan, Dewi, di mana kamu? Aku pulang, gitu kan. I miss you very much, gitu kan. Dicari di dalam istana nggak ketemu, di setiap kamar pun nggak ditemukan. Wah, semakin berdebar itu jantungnya. Begitu dia keluar, ternyata istrinya sudah tidak bernyawa. Akhirnya Arjuna pun memanggil Sri Krishna, itu penasehat kerajaan itu, Sri Krishna itu. Apa kata Arjuna? Wahai Sri Krishna, tolong cari siapa pembunuh istri saya. Atau seandainya membunuh orang lain, cari itu otak pembunuhan ini. Nah, Sri Krishna, si penasehat kerajaan pun akhirnya memanggil Gatotkaca. Gitu kan. Bagaimana nih caranya agar bisa menemukan pembunuh Dewi Sembrada? Lalu diskusi. Kemudian Sri Krishna, ya sudah, begini saja. Kita larungkan saja di sungai Dewi Sembrada itu. Nanti kalau ada siapapun yang datang, kamu harus bunuh. Tidak peduli, nggak perlu ada alasan, bunuh saja. Pasti itu adalah pembunuh Dewi Sembrada. Gatotkaca bilang, oke, gitu. Oke, siap melaksanakan perintah. Akhirnya Dewi Sembrada pun dilarungkan di sungai. Pada saat dilarungkan di sungai, ada
orang namanya Antarja. Antarja ini orang biasa tapi punya kemampuan untuk menyelam. Gitu. Pada saat dia menyelam, tiba-tiba dia melihat perempuan dilarungkan. Dilarungkan. Nah, Gatotkaca yang sedang mengintai siapapun yang datang, gak basa-basi langsung menyerang, Antarja gak bertanya. Terjadilah kemudian pertempuran antara Antarja dengan Gatotkaca. Nah, mendengar pertempuran gak selesai karena dua-duanya sama-sama sakti, akhirnya Sri Kresna pun mendengar dan kemudian mendamaikan. Siapa kamu? Gitu ditanya kira-kira tuh. Saya Antarja. Siapa itu Antarja? Aku anaknya Bima. Wah, anaknya Bima. Iya, ya wis wong dewek ternyata tuh. Satu kelompok Pendawa gitu, Pandawa. Akhirnya diceritakan bahwa kasusnya begini. Ya sudah kalau begitu. Saya punya usul. Bagaimana kalau saya hidupkan kembali nih si Dewi Sembrada, karena Antarja punya kekuatan itu, kemampuan. Akhirnya dihidupkan kembali dalam ceritanya. Ini kan lagi cerita ya. Bisa dihidupkan kembali. Sudah, ini sudah hidup. Sayalah yang akan menjadi Dewi Sembrada. Akhirnya Antarja pun berubah menjadi Dewi Sembrada, pura-pura mati gitu, pura-pura mati. Nah, ternyata Busirawa pun datang itu, datang. Begitu datang, kemudian kenapa kamu bunuh diri? Akhirnya Antarja pun bangun. Oh, ternyata kamu masih hidup gitu kan ya. Kenapa kamu kok masih hidup? Yuk, udah kita pergi saja dari sini gitu. Nggak usah pedulikan itu Arjuna. Udah kita hidup bersama. Tinggalkan Arjuna. Kamu mesti harus pergi ke istana saya. Terus Antarja yang menyerupai Dewi Sembrada itu bilang, tunggu dulu. Sebelum kita pergi, itu bersihkan mukamu, gitu. Sini aku bersihkan, gitu. Bukan dibersihkan, malah ditempelin itu muka si Busirawa itu. Pertama, mungkin ini bercanda, gitu. Akhirnya si Antarja bilang, enggak, itu sisi yang lain saya bersihkan. Itu bukan ditempelin, tapi dipukul, gitu. Dipukul. Busirawa kemudian sadar bahwa ini bukan Dewi Sembrada. Akhirnya si Busirawa pun ditangkap. Nah, Bos sekalian, kalau kita melihat cerita ini, kita bisa simpulkan begini. Kalau puasa itu diartikan menahan diri dari hawa nafsu, maka mestinya peristiwa itu tidak akan pernah terjadi kalau Arjuna melepaskan nafsu egosentrisnya. Kan sudah berburu, ngapain pergi lagi? Udah Mbok Yoto misalnya sebulannya akan datang atau pekannya akan datang gitu kan. Tidak tinggalkan istrinya, kan istrinya kangen juga. Begitu pula Dewi Sandra itu punya nafsu yang lemah. Jiwanya lemah. Kan Arjuna sudah bilang, apapun yang terjadi, kamu gak boleh keluar dari istana. Tapi dia keluar tanpa seizin suami. Masih ingat gak kisah seorang sahabat yang mau pergi berjuang? Mau perang. Lalu dia bilang sama istrinya, selama aku berjihad di jalan Allah, engkau tidak boleh keluar dari rumah. Apapun itu yang terjadi. Istrinya nurut tuh. Sehingga suatu hari ada
seorang laki-laki yang datang, utusan dari orang tuanya mengabarkan kepada si perempuan ini bahwa ayahnya sedang sakit. Tapi jawabnya, mohon maaf, salam saja sama ayah saya, karena saya tidak diizinkan untuk keluar rumah oleh istri saya, oleh suami saya. Pulang tuh. Datang lagi, Bu. Orang tua ibu sekarang lagi sakit keras. Sudah mau sakaratul maut. Apa kata si perempuan ini? Salam saja buat ayah saya. Saya tidak diizinkan untuk keluar rumah sebelum suami saya pulang. Akhirnya datang kembali mengabarkan kalau ayahnya itu sudah meninggal dunia. Apa kata si perempuan ini? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga ayah saya husnul khotimah. Saya tidak bisa untuk bertakziah karena suami saya berpesan kalau dia belum pulang, saya tidak boleh keluar rumah. Sampai akhirnya suaminya pulang ke rumah, lalu diadukan ke Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Ayah si perempuan ini sekarang diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan masuk surga. Kenapa? Karena telah mendidik anaknya dengan baik, menjadi istri yang solehah, gitu kan ya? Istri yang solehah. Betapa ketika suaminya bilang tidak boleh keluar dari rumah sebelum aku pulang berjihad, ternyata berhasil. Ini kisah nyata pada zaman Rasul. Nah, kalau sekarang gimana? Kalau sekarang gimana? Misalnya suaminya pergi keluar kota, ada tugas kantor, lalu bilang, "Mah, di rumah aja ya, nggak perlu kemana-mana." Lah nanti belanja pergi ke supermarket gimana? Gitu ya. Bisa perang Bratayuda gitu. Ya kondisinya sudah berbeda kan ya, berbeda. Jadi dengan lemah jiwanya akhirnya Dewi Sembrada bunuh diri. Lalu nafsu hasrat seksual Busri Rawa yang tidak bisa ditahan, sehingga dia ingin melampiaskan hasrat seksualnya kepada orang lain. Begitu pula Sri Kresna sebagai penguasa, dia tidak mampu menahan diri, langsung memberikan instruksi hidup atau mati tanpa alasan. Orang yang mendekati Dewi Sembrada yang sedang dilarung itu mesti harus dibunuh. Masya Allah, luar biasa. Begitu pula dengan nafsu kesombongan Gatotkaca. Mentang-mentang dia panglima perang, gitu kan, punya kekuatan, akhirnya dia pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Sri Kresna. Nah, bos sekalian, kalau ini terjadi di sebuah negara itu seperti apa, bayangkan, gitu kan? Nah, kemarin saya mengikuti pemilihan rektor di Universitas Al-Azhar Indonesia. Sudah dilakukan dengan begitu sangat demokratis. Dan ternyata, Bapak dan Ibu, pemilihan rektor di kampus-kampus itu memang selalu dilakukan dengan demokratis. Kenapa? Karena kampus itulah sebagai ujung tombak mengajarkan bangsa ini berdemokrasi, sementara negara demokrasinya gimana? Begitu tuh. Seandainya kemudian para pemimpin bangsa, para penguasa, orang-orang yang pintar itu mampu menahan diri dari hawa nafsu, egosentris dirinya, sudah pasti negara ini akan luar biasa. Begitu ya. Nah, Rasulullah mengajarkan itu begitu. Rasulullah punya otoritas wahyu. Tapi dalam berbagai hal Rasulullah selalu menghargai para sahabat. Misalnya, ketika mau perang Uhud, Rasulullah menggelar musyawarah di masjid. Lalu minta pendapat kepada
para sahabatnya. Gimana nih? Menurut informasi 3.000 yang akan datang. Rasulullah bilang, kalau saya cenderung bertahan sajalah, defensif. Tapi para sahabat lain yang sudah punya pengalaman perang Badar, jangan ya Rasulullah. Mendingan kita ofensif. Kita sambut saja mereka di Uhud. Akhirnya semuanya setuju. Rasulullah punya pendapat tapi ditolak. Apakah Rasulullah marah? Enggak. Nah, ketika para sahabat keluar dari kota Madinah dan mendengar pasukannya itu, pasukan musuh 3.000 orang, sementara pasukan kaum muslimin 1.000, lalu 200 pasukannya Abdullah bin Sabah pulang lagi, mereka bilang kepada Rasulullah, kayaknya benar deh pendapat engkau, mari kita kembali ke Madinah. Rasulullah marah, gitu. Lalu Rasulullah mengatakan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah diputuskan, ya sudah, kita bertawakal kepada Allah. Itulah Rasulullah mengajarkan demokratis gitu ya. Tidak mentang-mentang dirinya sebagai seorang nabi yang punya otoritas wahyu, kemudian dia otoriter, enggak. Begitu pula pada saat perang Khandaq. Apa kata Nabi? Siapa yang punya ide bagaimana kita bertahan? Siapa yang mengusulkan untuk membuat parit? Salman Al-Farisi kan? Padahal Salman Al-Farisi itu bukan orang Arab, orang Persia yang masuk Islam. Pendapatnya diterima oleh Rasulullah. Oke? Yang pertama. Yang kedua, puasa itu menjadi agen perubahan. Ceritanya begini, bos kalian. Setelah terjadi perang Badar, sebelum terjadi perang Badar, kaum muslimin kehidupannya di titik nadir ekonomi. Kenapa? Karena kalau dilihat dari kaum muhajirin, berhijrah itu kan nggak bawa apa-apa. Hijrah mandiri, tidak berkelompok. Tentu saja berbeda hijrahnya kita, misalnya dari Martilang ke Pondok Indah, pasti semuanya dibawa. Nah, lalu kaum Ansor, orang-orang Madinah, menjamin hidup dan kehidupannya. Ternyata 2 tahun itu menjadi beban bagi sebagian orang. Nah, kira-kira di jam 9 pagi Rasulullah dari rumah ke masjid. Ditemukanlah seorang sahabat yang sedang sholat duha di situ. Namanya Abu Ayyub Al-Ansori. Dia orang yang biasa-biasa saja, tapi berani untuk memberikan jaminan kehidupan kepada kaum muhajirin. Dilihat, berdiri, sholat lagi. Begitu sudah selesai ditanya, wahai Abu Ayyub Al-Ansori, kenapa kamu masih ada di sini? Ini sudah hampir jam 10, mestinya kamu pergi ke ladang, pergi ke pasar, atau pergi bekerja. Ngapain kamu ada di sini? Abu Ayyub Al-Ansori kemudian bercerita, ya Rasulullah, sebagaimana engkau tahu bahwa ketika saudara-saudara kami dari Mekah hijrah, kami siap untuk memberikan jaminan kehidupan, termasuk saya. Tapi 2 tahun rasa-rasanya cukup berat, sehingga aku jatuh miskin. Dan untuk menghidupi keluarga saya berhutang kemana-mana. Nah, hari ini saya berjanji kepada mereka untuk membayar hutang-hutang saya. Tapi hari ini pula aku belum punya duit. Daripada mereka kecewa, mendingan saya di masjid. Gitu. Jadi kalau kita mau diubur-ubur debt collector, perginya ke masjid itu, kayak Abu Ayyub Al-Ansori itu. Gitu kan. Nah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pemimpin berkewajiban bagaimana untuk membangkitkan semangat hidup sahabatnya ini. Karena Rasulullah nggak punya duit, Rasulullah sendiri ditopang kehidupannya oleh orang-orang Ansor. Lalu Rasulullah bilang begini, wahai Abu Ayyub Al-Ansari, maukah aku ajarkan doa kepadamu? Dan apabila doa ini kamu amalkan, lalu kamu ikhtiar, maka selesailah persoalan hidupmu. Abu Ayyub Al-Ansari, orang yang beriman, butuh duit, lalu diajarkan doa, itu gembira sekali itu. Tapi coba kalau kita datang ke saudara atau ke teman, gitu kan, butuh uang untuk bayar uang semester anak kita yang lagi kuliah. Mas, tolong bantu saya. Ada apa? Anak saya mau bayar kuliah, tapi belum ada duit. Emang berapa? Ya nggak banyak-banyak lah, 6 juta gitu. Waduh, kayaknya saya nggak punya. Saya ajarin doa saja ya, gitu. Kita pasti tersinggung, orang mau pinjam duit kok diajarinya doa gitu. Tapi Abu Ayyub Al-Ansari begitu sangat bahagia diajarkan doa oleh Rasulullah. Doanya nih, semoga semuanya sudah hafal. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika minal hammi wal hazan atau wal huzn, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Hafal nggak? Hafal? Atau dengan redaksi yang berbeda tapi maksudnya sama, gitu ya. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, minal ajzi, dari lemah jiwa, wal kasali, dan kemalasan. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, dan aku berlindung kepadamu dari juben, itu artinya berpikir sempit, gitu. Wal bukhli, dan bakhil. Wa a'udzubika minal hammi wal hazan, dan aku berlindung kepadamu dari sedih hati dan duka cita. Wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal, dan aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan intimidasi manusia. Itu doanya. Sedikit saya contohkan ya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung kepadamu dari lemah jiwa dan kemalasan. Lemah jiwa itu lebih berbahaya daripada lemah fisik. Banyak di dunia ini orang fisiknya lemah, tapi jiwanya luar biasa, sehingga dia sukses. Gitu tuh. Tapi tidak sedikit orang yang badannya segar bugar, tapi lemah jiwanya. Contoh, sekarang itu pengemis macam-macam tuh, peminta-minta. Ada yang manusia silver, gitu kan ya. Ada yang pakai pakaian apa itu? Kalau yang untuk ulang tahun, badut, gitu. Ada macam-macam. Padahal kalau dilihat itu badannya luar biasa tuh sehatnya. Tapi karena lemah jiwanya, mentalitasnya akhirnya hanya untuk meminta. Begitu pula kalau ada orang lagi ekonominya tidak beruntung. Awalnya dia semangat, panggil istrinya, Bu, ya, bagaimana kalau kita jualan nasi uduk? Terus ya nasi uduknya yang berbeda. Kalau orang-orang jual nasi uduk itu cuma dengan kentang, tempe, kita bikin yang berbeda. Mungkin ada ini, ada itu, ada ini, ada. Oh iya, kayaknya oke tuh, gitu kan? Kayaknya oke gitu. Malamnya semangat. Tapi pagi-pagi kemudian dia bilang, Bu, kita nggak usah lah jualan nasi uduk.
Emang kenapa? Lu di sekitar sini pojok sana nasuduk, situ nasuduk. Lah siapa yang mau beli sama saya gitu kan? Siapa yang mau beli sama saya? Sama kita. Terus gak usah lah. Timbullah kemalasan tuh. Ada kawan saya bos kalian. Ini karena jiwanya semangat. Dari kampung yang sama pergi ke Jakarta. Lalu dia jualan mie ayam. Hari pertama, hari kedua, 1 pekan itu nggak ada yang datang. Satu pun tuh nggak ada yang datang. Nah, terus ketemu saya, Mas, gimana nih caranya? Saya bilang, caranya kamu tetap semangat, lalu yang kedua, berdoa kepada Allah. Kemudian yang ketiga, strategi. Maksudnya Mas, gini, kamu buka lagi itu warung mie ayamnya, tulis di situ gratis. Berapa lama Mas? Seminggu. Bangkrut dong. Ya yang namanya orang mau berbisnis ya harus begitulah. Ya sudah kalau begitu. Tulis tuh gratis. Orang-orang awalnya ragu-ragu, gitu kan? Akhirnya orang pada datang tuh gratis, gitu kan? Yang mestinya jualan sampai sore 3 jam selesai, gitu kan? Tapi orang sudah merasakan ternyata mie ayamnya itu enak. Itu enak. Nah, pekan yang kedua saya bilang tulis di situ diskon 75%. Wah, terus sampai kapan Mas? Udah ikuti saja. Yang penting kamu semangat, gitu kan. Tulis itu, diskon 75%. Pekan ketiga, saya bilang, diskon 50%. Sampai sebulan itu diskon 25%. Setelah itu, para pelanggannya merasakan enaknya mie ayam yang dibikin oleh dia, lalu tidak gratis lagi. Dan akhirnya punya cabang mie ayam 15 gitu kan. Itulah semangat. Itu tidak putus asa. Kalau orang yang jiwanya sudah lemah, kemudian dia sudah malas, sudah pasti dia akan juben. Artinya dia sudah seperti orang yang tidak punya harapan. Bakhil artinya bukan tidak mau memberi, tapi tidak mau berusaha. Akhirnya ya hidup apa adanya. Sementara orang lain sudah sukses. Dia melihat, oh orang lain sudah sukses, lalu bagaimana nih caranya, gitu kan. Dia hanya meratapi kehidupannya. Lalu dia mencoba untuk pinjam modal. Dialah pergi ke BRI misalnya tuh, atau utang kemana gitu. Ternyata hasil dari hutangnya itu bukan untuk berusaha, tapi untuk kebutuhan konsumsi. Ya habis. Bertumpuklah hutang dan dia tidak mampu untuk membayar cicilan. Apa yang terjadi? Yang datang siapa? Debt collector. Gitu. Maka di sini disebut wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Gitu ya. Nah, doa ini dimaknai oleh Abu Ayyub Al-Ansari sesuatu yang sangat luar biasa. Dan Rasulullah meminta kepada Abu Ayyub Al-Ansari untuk mengajarkan doa ini kepada seluruh sahabat. Dan Rasulullah mendeklarasikan bahwa kaum muhajirin sudah tidak boleh lagi bergantung kepada kaum Ansor. Nah, dalam situasi semacam itulah Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu yang menjadi asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, baru puasa beberapa hari. Lalu Rasulullah mendengar kalau Abu Jahal dan kawan-kawannya
berjumlah 950 orang akan menyerbu Madinah. Ingin meluluh lantakan Madinah. Lalu Rasulullah meminta kepada para sahabat untuk bersama-sama Rasulullah menghadapi pasukan Abu Jahal. Terkumpullah 313 orang. Plus Rasulullah menjadi 314 orang. Itu di bulan Ramadan itu. Terjadilah perang. Tapi di malam harinya tidak ada satupun sahabat yang datang ke Rasulullah lalu meminta izin. Ya Rasulullah, besok kan mau perang besar. Kita hanya 314, lalu di sana 950. Saya izin tidak berpuasa. Tidak ada. Artinya bahwa perang Badar itu di mana kaum muslimin sedang berpuasa. Tapi ternyata dengan semangat yang sangat luar biasa, akhirnya menang. Atas bantuan Allah. Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah. Pada saat itu kamu lemah tuh. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Modalnya takwa. Sukses. Sehingga setelah itulah terjadi perubahan. Perubahan mentalitas kepada kaum muslimin. Bahwa apapun yang terjadi, kalau dilandasi dengan takwa, sudah pasti mereka akan mampu keluar dari persoalan. Lalu perubahan yang sangat signifikan itu secara politis. Kaum muslimin yang dianggapnya lemah pada saat itu, begitu menang perang Badar, terutama orang-orang Yahudi, di situ ada 3 kelompok Yahudi besar, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah, sudah tidak lagi memandang sebelah mata. Gitu. Ternyata 314 orang mengalahkan 950, 70 musuh tewas, 70 ditangkap. Begitu tuh. Terjadi perubahan yang sangat signifikan. Bukan secara pribadi, tetapi juga sosial, politik, bahkan ekonomi, karena mendapatkan harta rampasan yang besar. Begitu ya. Itulah puasa sesungguhnya. Maka karakter-karakter puasa itu mestinya ada dalam diri kita. Misalnya yang ketiga nih, puasa dan pendidikan jiwa. Puasa itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita berkomitmen. Berkomitmen. La'allakum tattaqun. Komitmennya apa? Di sini kan akhirnya ada penjelasannya kan ya. Fa'iddatum min ayyamin ukhor. Kalau kamu itu puasa ya puasa. Kalau lagi sakit silahkan. Tapi mesti harus diganti di hari yang lain. Harus komitmen tuh. Tapi bagi orang yang tahu bahwa puasa itu nilainya berbeda yang dilakukan di bulan Ramadan dan di bulan Ramadan, maka wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Komitmen. Kemudian di dalam puasa itu juga ada integritas, nilai integritas. Saya menjalankan apa yang saya katakan. Kata Nabi, rubba shaimin laisa lahu min syami illal ju'. Begitu banyak orang yang berpuasa tapi hanya lapar dan dahaga yang didapatkan. Gitu, didapatkan. Kenapa? Karena secara lahiriah berpuasa tetapi batiniahnya tidak puasa. Gitu tuh. Yang kedua, saya berbicara dan mengatakan yang benar. Man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amuhu wa syar. Kalau lagi puasa lalu tidak mampu untuk menahan diri, maka puasanya tidak akan bermanfaat. Lagi puasa marah misalnya, lagi puasa berdusta, lagi berpuasa itu berbohong. Kemudian saya melakukan hal yang benar meskipun tidak ada yang melihat. Puasa itu rahasia. Yang tahu adalah diri kita dengan Tuhan. Dan ini akan mengajarkan kepada kita sebagaimana Rasulullah sabdakan itu, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada.
Apakah itu dalam kesendirian, apakah itu dalam keramaian, kita tetap bertakwa kepada Allah. Itulah nilai puasa integritas, mengajarkan kepada kita. Begitu pula responsibility itu. Mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan. Kata Rasulullah, Ayyuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu mencintai sesuatu yang baik dan tidak menerima sesuatu yang tidak baik. Gitu. Nah, Bapak sekalian, coba di dalam bulan puasa Masjid Nurul Qalbi selalu ada buka bersama. Gitu kan ya? Warga pada memberikan takjil. Hanya sekali pengumuman saja di awal Ramadan. Panitia Ramadan Masjid Nurul Qalbi menghimbau kepada warga untuk memberikan takjil. Udah cukup sekali saja. Maka tiap hari ucapannya terima kasih kepada warga yang sudah gitu kan. Ingin memberikan sesuatu yang terbaik. Gitu. Pada saat di bulan puasa. Masya Allah. Kalau Bapak dan Ibu pernah berhaji di bulan Ramadan, itu makanan ngamprah. Saya anjurkan kepada kawan-kawan saya yang masih kuat badannya, umroh di bulan Ramadan, itu nggak usah pakai travel. Pergi aja sendiri. Cari hotel yang jauh, gitu, yang harganya murah. Kenapa? Karena semuanya sudah tersedia. Mau pulang ke hotel juga lah, ngapain juga, gitu. Akhirnya hampir semua orang ada di Masjidil Haram. Semua makanan sudah disiapkan. Tidur di masjid tidak dilarang. Luar biasa tuh. Nah, oleh karena itulah di dalam berpuasa itu kemudian mengajarkan kepada kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa kita akhirnya sadar segala yang kita lakukan itu tidak lain adalah sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Kemudian puasa mengajarkan akuntabilitas. Bahwa segala yang kita lakukan itu sudah pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu punya dua kebahagiaan. Yang pertama pada saat buka, idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha saumihi, dan yang kedua adalah pada saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertanggungjawaban itu dari apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sudah pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan yang paling terasa adalah bahwa puasa itu menjadikan kita sehat. Wasumu tasihu. Puasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Ternyata sekalian, saya singkat aja sih. Ada beberapa penelitian. Yang pertama itu dari Vladimir Nikitin. Dia mencoba untuk melakukan percobaan kepada tikus. Tikus ada yang dikasih makan over, ada yang dikasih makan sesuai dengan jadwal, tapi ada yang dipuasakan. Ternyata tikus yang dipuasakan itu usianya jauh lebih panjang daripada tikus yang rakus. Artinya apa sekalian? Kita sudah maklumlah bahwa tubuh kita ini sangat terbatas. Lambung kita terbuat bukan dari sesuatu yang kuat. Enggak. Maka perlu istirahat. Perlu istirahat. Bagaimana caranya? Puasa Senin Kemis, nggak mampu. Puasa Daud apalagi gitu kan ya. Ya sudah, puasa sepekan sekali saja. Yang tadi saya sampaikan, puasa di hari lahir. Waduh, nggak bisa. Ya sudah, di Ayyamul Bid aja, 13, 14, 15 setiap bulan. Aduh, nggak bisa juga. Ya udah, puasa 12 jam.
Bukan beduk. Jadi gini, Bapak dan Ibu, jangan makan setelah maghrib. Begitu jam 6 close, dah, nggak usah makan. Nanti makan lagi itu sarapan pagi, jam 6. Coba, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? Nah ini jam 10, ada tukang nasi goreng, tek, bang, beli bang. Gitu kan? Besok paginya jam 7 istrinya masak sarapan pula tuh. Kalau memang nggak sanggup itu Senin Kamis, satu hari sepekan, Ayyamul Bid atau Daud, puasanya 12 jam. 12 jam. Ya, pasti sehat. Pasti sehat. Jadi jangan makan sebelum maghrib. Jadi jangan makan setelah maghrib. Berhentilah jam 6. Nanti makan lagi sarapan jam 6. Gitu. Apapun godaannya, gitu ya. Insya Allah sehat. Kemudian California University itu mengadakan uji coba kepada ayam, gitu. Ayam. Ternyata ayam-ayam yang dipuasakan, yang tadinya sudah tidak mampu lagi untuk bertelur, setelah dipuasakan itu bertelur. Artinya menambah kesuburan. Wallahu alam bishawab ini. Saya hanya membaca saja nih. Nah, Dr. Alan Scott menguji atau membuat eksperimen terhadap para mahasiswanya. Mahasiswa yang berpuasa dan mahasiswa yang tidak berpuasa. Ternyata mahasiswa yang berpuasa itu jauh lebih cerdas. Jauh lebih cerdas. Nah, yang paling penting lagi, kita yang sudah usianya di atas 50 tahun, kadar gula darah, kadar kolesterol, asam urat, itu ternyata bisa dinormalkan kembali dengan berpuasa. Begitu ya. Nah, tentu saja puasa yang benar adalah puasa yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan puasa itu bukan hanya puasa secara fisik, tetapi juga puasa secara ruhani. Kita sering mendengarlah para ustadz bilang puasa ada puasa khusus, puasa umum. Pokoknya yang penting dari fajar sampai terbitnya matahari itu tidak makan dan minum. Nah, tapi ngerasani orang juga gitu. Itu puasa umum tuh. Puasa khusus itu sudah lumayan tuh. Sudah menghindari ngerasani orang, berburuk sangka. Tapi yang khawasul khawas itu sangat luar biasa. Menjaga lahiriahnya juga menjaga batiniahnya. Nah, inilah pentingnya bagaimana kita puasa dengan baik agar komunikasi nonverbal dengan Allah bisa terwujud. Gitu ya. Silakan, mungkin ada yang mau menambahkan atau mau bertanya. Silakan, Pak. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau puasa esensinya kita melihat puasa yang dilakukan secara ekstrim, itu karena dilakukan oleh itu kan puasanya bisa dilakukan. Ya. Puasa dalam arti tidak makan itu kering. Ya. Puasa ekstrim. Ya. Gitu ya. Dan mungkin lebih dari itu. Misalnya tidak menikah, menjauhi jabatan, menjauhi harta. Bagaimana kita melihat puasa yang ekstrim ini? Dan yang seperti ini pun sebenarnya kita juga tahu bahwa ini tidak diteladani oleh Rasulullah. Oke. Tapi kenapa ada puasa model seperti ini? Baik. Al-Quran mengatakan bahwa kita tidak boleh berlebih di dalam beribadah kepada Allah. Artinya ngatur sendiri. Begitu kan ya? Islam itu menganut keseimbangan.
Masih ingat waktu saya menjelaskan sunatullah? Sunnatullah itu mengatur keseimbangan realitas. Kalau tidak seimbang, berarti kita akan bertentangan dengan sunnatullah. Khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dalam tubuh kita pun dibikin seimbang, sedemikian rupa, sehingga kita kehidupannya normal. Gitu kan ya? Ketika bulan Ramadan pertama atau di tahun kedua Ramadan, itu kaum muslimin tidak pulang, selalu di masjid. Harapannya apa? Mendapatkan pahala yang besar. Akhirnya istri-istri para sahabat protes kepada Nabi. Ya Rasulullah, kenapa suamiku nggak balik-balik? Gitu. Saya tidurnya sendiri, gitu kan ya. Lalu turun tuh ayat. Uhillat lailatas siyamir rafatu ila nisaiku. Gitu. Artinya tidak boleh berlebihan. Ittaqullaha mastata'tum, gitu kan ya. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Oleh karena itu, ketika ada sebagian orang kemudian puasanya itu ekstrim. Kalau sudah ekstrim berarti haram hukumnya. Dan itu tidak ada tuntunannya. Misalnya orang pati geni, gitu kan? Kenal pati geni, Pak? Pati geni. Pokoknya nggak buka-buka, nggak tidur-tidur. Itu namanya zalim kepada dirinya sendiri. Gitu ya. Saya puasa dari jabatan, saya puasa dari dunia, nggak bisa juga. Karena Al-Quran sudah bilang, wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan akhiratmu, tapi jangan lupa mencari bagianmu di dunia, gitu. Di dunia. Nah, oleh karena itulah Buya Hamka kemudian menulis buku yang judulnya Tasawuf Modern. Gitu kan ya? Kalau orang-orang sufi dulu ada yang pakaiannya compang-camping misalnya. Pokoknya gelandangan. Yang penting dirinya dekat dengan Tuhan. Itu dulu. Tapi sekarang kalau melakukan seperti itu nggak bisa. Maka Buya Hamka buku Tasawuf Modern itu tidak menjelaskan tasawuf itu begini, enggak. Tapi menjelaskan bagaimana orang itu ada keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Orang yang mau jadi pebisnis silakan. Orang yang mau jadi tentara, monggo. Orang yang mau jadi presiden silakan. Tetapi jangan lupa beribadah kepada Allah. Ada keseimbangan. Tidak boleh ekstrim. Tidak boleh ekstrim. Ada orang, saya akan mengabdi kepada Allah. Berarti saya tidak perlu untuk menikah. Gitu kan? Tidak perlu menikah. Khawatirnya dengan menikah saya akan terganggu. Kata Nabi, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Gitu kan ya? Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Gitu. Oleh karena itu sekalian, kita ini harus paradigmanya berubah. Segala sesuatu yang dilakukan itu orientasinya harus beribadah kepada Allah. Gitu kan? Kita pagi-pagi menuju ke kantor, dari mulai kita menstarter mobil kita, bismillahirrahmanirrahim, itu nilai ibadah. Perjalanan itu roda berputar sampai ke kantor, ibadah. Bekerja di kantor ibadah, pulang lagi ibadah. Gitu kan ya? Menafkahi keluarga ibadah. Menyayangi anak-anak kita itu ibadah. Menghibur mereka ibadah. Bahkan hubungan suami istri pun ibadah. Ibadah. Loh, kan ada tuh Imam Ghazali nggak nikah tuh. Gitu kan ya? Tapi usianya nggak lama. Sibuk dengan bagaimana dia mengembangkan ilmu pengetahuannya. Akhirnya terlat menikah gitu. Dan bahkan akhirnya nggak menikah juga.
Tapi bukan berarti Al-Quran melarang orang tidak menikah. Silahkan tidak menikah, tapi mampu untuk mengendalikan diri agar tidak melakukan perzinahan. Gitu Pak. Jadi segala sesuatu yang ekstrim itu dilarang dalam agama. Ya. Ada lagi? Sudah cukup? Baik. Insyaallah bulan depan yang terakhir itu haji. Mungkin akan saya bagi dua. Sejarah haji dan filosofi haji. Ada dua tuh. Mudah-mudahan bisa sekaligus atau mungkin nanti saya bagi menjadi dua kali. Gitu ya. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.